Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat pagi karena saya bikin video ini di pagi hari ya teman-teman. Dan mohon maaf juga apabila ada suara yang mengganggu di pagi hari ini. Teman-teman kan kita sudah mau UTS ya, jadi materi kita sampai sini saja dan ini materi kita terakhir sebelum kita UTS. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita kan membahas dan mendiskusikan berkaitan dengan etika profesi akuntan, ya kan? Nah, salah satu unsur dari akuntan profesional itu adalah akuntan yang berprofesi sebagai akuntan yang memeriksa laporan keuangan. Juga dia memeriksa pendapat atau opini atas hasil pemeriksaan tersebut, iya kan? Nah, akuntan ini biasanya atau lazimnya kita sebut dengan auditor eksternal atau auditor independen. Nah, pendapat atau opini dari auditor eksternal atas laporan keuangan yang telah dia periksa itu merupakan hal yang sudah ditunggu-tunggu oleh stakeholders. Ya, stakeholdersnya siapa? Stakeholdersnya dari entitas yang diperiksa. Nah, ini karena pendapat atau opini itu merupakan satu alat yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, bila opininya menjelaskan bahwa laporan keuangan itu disusun dan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, berarti laporan keuangan tersebut menggambarkan kondisi operasi entitas secara wajar. Namun, bila pendapat tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut tidak disajikan secara wajar yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, maka berarti laporan keuangan yang telah diperiksa tersebut itu tidak memberikan gambaran kondisi entitas atau kondisi operasi entitas yang wajar dan benar. Ya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan atau dilema bagi akuntan adalah karena yang membayar fee audit itu kan adalah kliennya. Maka klien tersebut seringkali atau mungkin bahkan memaksakan agar pendapat atau opini atas laporan keuangan yang telah diperiksa itu diberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Ya, walaupun sebenarnya kenyataannya tidak seperti itu. Nah, oleh karenanya di dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai auditor eksternal, seorang akuntan itu dibatasi dengan rambu-rambu yang disebut dengan kode etik auditor eksternal atau kode etik auditor independen. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita langsung saja membahas apa sih tuntutan masyarakat terhadap auditor eksternal. Nah, auditor eksternal itu merupakan seorang akuntan profesional. Nah, untuk menjadi seorang profesional, terdapat ketentuan yang harus dipenuhi. Selain keahlian atau kompetensi di bidang audit yang diperolehnya melalui pendidikan, dia juga harus memiliki sertifikat sebagai auditor eksternal. Jadi, selain kita punya keahlian kompetensi bidang audit yang diperoleh melalui pendidikan, kita sekolah, ya kita kuliah, akuntan juga harus memiliki sertifikat sebagai auditor eksternal. Sertifikat tersebut itu lazimnya diterbitkan oleh organisasi profesi atau oleh negara atau pemerintah. Ya, bisa dari IAI, terus dari Kementerian Keuangan, seperti itu. Nah, di saat menjalankan aktivitas profesinya, seorang akuntan juga diminta untuk secara berkelanjutan memelihara kompetensinya dengan melaksanakan pembelajaran secara berkelanjutan. Pembelajaran berkelanjutan itu biasanya diselenggarakan oleh organisasi profesi. Jadi, teman-teman, kalau misalnya seorang akuntan itu
punya gelar-gelar tambahan, punya sertifikasi. Jadi selain dia seorang akuntan beregister di negara, dia juga punya sertifikasi. Jadi nanti misalnya ada AK, akuntan beregister di negara, kemudian dia punya sertifikasi CA atau CPA. Nah, untuk mempertahankan sertifikasinya, dia harus memenuhi SKP yang telah ditentukan oleh organisasi profesi. Maka dari itu juga, biasanya pembelajaran berkelanjutan itu diselenggarakan oleh organisasi profesi. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, dengan kompetensi yang dimiliki serta melakukan pemeliharaan kompetensi secara berkelanjutan, nah, hal ini membuat masyarakat akan memberikan penghargaan atas kualitas dari auditor eksternal serta hasil pekerjaannya. Maka oleh karenanya dengan penghargaan yang diberikan tersebut, seorang auditor eksternal itu dihargai oleh masyarakat paling tidak dengan memberikan kompensasi yang memadai. Gitu ya teman-teman. Nah, masalahnya adalah bahwa masyarakat juga menginginkan hasil pekerjaan dari auditor eksternal yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga hasil yang objektif. Gitu. Jadi, selain kita selain stakeholders menginginkan bahwa hasil pekerjaannya itu berkualitas, namun juga harus memberikan opini yang objektif atau hasil yang objektif. Jadi, auditor eksternal itu dituntut oleh masyarakat atau stakeholders atau pemangku kepentingan untuk memberikan hasil pemeriksaan atau memberikan opini yang objektif. Artinya, hasil pemeriksaan tersebut harus memberikan gambaran yang sebenarnya dari kinerja dan posisi keuangan entitas yang diperiksa. Jadi harus memberikan gambaran yang sebenarnya dari kinerja dan posisi keuangan entitas yang diperiksa. Karena laporan keuangan yang diperiksa akan digunakan untuk mengambil keputusan. Ya, gunanya laporan keuangan itu digunakan untuk pengambilan keputusan. Makanya harus dikontrol atau diperiksa oleh pihak ketiga selain perusahaan. Nah, pendapat atau opini dari pihak ketiga yang mana pihak itu adalah auditor eksternal. Di situ auditor eksternal merupakan kepercayaan. Ketika sudah diaudit oleh auditor eksternal, maka pengambilan keputusan atau para stakeholders untuk mengambil keputusan itu berdasarkan kepada opini tersebut. Seperti itu. Misalnya ya teman-teman, dalam kasus pemberian pendapat atas laporan keuangan yang tidak benar, berarti kan artinya laporan keuangan yang diperiksa tersebut seharusnya tidak diberikan opini yang wajar tanpa pengecualian. Jadi harusnya laporan keuangan itu tidak diberikan opini wajar tanpa pengecualian. Namun ternyata laporan tersebut diberikan opini wajar tanpa pengecualian. Nah, seharusnya entitas itu misalnya rugi, tapi kenyataannya dinyatakan laba. Atau selanjutnya laporan keuangan tersebut diajukan untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. Misalnya memperoleh pinjaman kepada bank. Nah, lembaga keuangan tersebut atau bank tersebut itu menyetujui memberikan pinjaman atas dasar laporan keuangan yang telah diaudit. Padahal laporan keuangan yang telah diaudit itu adalah keliru karena seharusnya tidak diberikan pendapat wajar tanpa pengecualian, namun diberikan pendapat itu, yang mana seharusnya merugi namun dinyatakan laba. Nah, hal ini tentunya merugikan lembaga keuangan sebagai pemangku kepentingan ya. Pemangku kepentingan itu tidak hanya lembaga keuangan ya teman-teman, saya sudah pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, ini hanya contoh saja. Bila di kemudian hari itu diketahui ada perekayasaan laporan keuangan, tentunya auditor eksternal akan dituntut serta profesi akuntan akan dirugikan gitu. Karena nanti nama baik profesi akuntan kita pasti akan tercoreng. Kita dianggap tidak melakukan pekerjaan kita secara profesional dan objektif.
Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas faktor kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor eksternal. Nah, Association of Certified Fraud Examiner, ya, itu dia pada tahun 2014, memang ini sudah agak lama ya. Data ini yang saya dapatkan sementara. Ini yang saya dapatkan. Nah, dalam laporannya, nanti kalau misalnya teman-teman bisa mendapatkan updating terbaru ya, silakan. Namun pada tahun 2014, untuk Association of Certified Fraud Examiner, mereka menjelaskan bahwa di samping korupsi dan penyalahgunaan organisasi secara tidak benar, itu ada lagi bentuk kejahatan yang besar yang dilakukan. Dan itu nilainya besar dan juga merugikan masyarakat, yaitu pembuatan dan penyajian laporan keuangan secara curang. Namun menurut hemat saya, tidak hanya di tahun 2014 ya, tapi di tahun sekarang pun pasti masih ada kejahatan-kejahatan tersebut seperti penyajian laporan keuangan secara curang. Ya, diharapkan sih memang sudah terhapus ya kejahatan tersebut, tapi karena kita banyak sekali perusahaan, kita itu negara yang banyak penduduknya, banyak perusahaannya, terus kemudian kita juga potensial sekali. Jadi tidak bisa dielakkan, Pak. Pasti kemungkinan besar ada perbuatan dan penyajian laporan keuangan yang secara curang ya, seperti itu. Nah, penyajian laporan keuangan secara curang kan tadi sepertinya sudah saya contohkan ya, seperti yang tadi, bila perusahaan atau seseorang ingin mengajukan permohonan kredit di bank, serta memberikan gambaran kegiatan usahanya dalam bentuk laporan keuangan yang buruk, pasti permohonan pinjamannya akan ditolak oleh bank, ya kan? Karena bank juga punya manajemen risiko sendiri, punya syarat-syarat bagaimana syarat-syarat di mana seorang nasabah itu boleh mendapatkan pinjaman itu seperti apa. Jadi ada syarat-syaratnya dan juga ada pertimbangan-pertimbangan sendiri. Karena mereka juga pasti menerapkan manajemen risiko. Ya. Nah, oleh karenanya pimpinan perusahaan atau perusahaan akan berusaha menyajikan gambaran laporan keuangan yang baik gitu. Karena bank juga ingin mendapatkan jaminan bahwa uang yang dipinjamkan kepada perusahaan itu bisa dibayar kembali seperti itu ya teman-teman. Ya, misalnya dengan mengajukan laba usaha yang tinggi untuk memperoleh pinjaman seperti itu, atau meminta bahkan memaksa auditor eksternal. Jadi perusahaan itu menyajikan atau menunjukkan laba usaha yang tinggi atau meminta bahkan dia bisa memaksa auditor eksternal untuk memberikan pendapat atau opini laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian. Bujukan atau paksaan seperti ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk ya teman-teman. Nah, mereka para perusahaan itu melakukan hal itu. Mereka berharap bahwa bank akan menyetujui permohonan pinjamannya. Nah, tapi ya teman-teman, kasus-kasus seperti ini, penyalahgunaan seperti ini, itu tidak hanya pada saat mengajukan pinjaman ke bank. Bagi perusahaan yang go public, hal ini juga bisa terjadi, di mana perusahaan memberikan gambaran atas laporan keuangan secara curang supaya saham terjual dengan harga yang baik saat penawaran perdana maupun pada saat perusahaan tersebut memberikan laporan keuangan periodik kepada lembaga pengawas. Gitu, teman-teman. Jadi, seperti itu ya. Nah, bila hal ini terjadi secara terus-menerus atau bahkan mendunia, lalu apa yang akan terjadi serta bagaimana sikap dari masyarakat itu? Nah,
apa yang akan terjadi? Maka yang terjadi adalah yang pertama itu adalah kepercayaan dunia usaha terhadap informasi yang dibutuhkan tentang gambaran keuangan suatu entitas saat ini sedang tererosi, ya. Jadi kepercayaan dunia usaha terhadap informasi yang dibutuhkan tentang gambaran keuangan suatu entitas itu, ini ya teman-teman, ini menjadi tererosi. Seperti itu. Nah, pinjaman oleh bank atau lembaga keuangan itu diberikan karena adanya kepercayaan terhadap entitas yang meminjam atau atas laporan keuangan yang disampaikan. Ya, kepercayaan atas entitas yang dipinjam serta laporan keuangan yang disampaikan. Nah, dengan demikian juga pasar modal dapat berjalan secara efektif didasarkan atas kepercayaan dari informasi yang masuk ke dalam pasar. Jadi informasi laporan keuangan tersebut gitu ya teman-teman. Nah, bila tidak terdapat kepercayaan, maka yang terjadi adalah kekacauan. Jadi kepercayaan akan menjadi prekondisi dari kerjasama. Jadi kepercayaan itu merupakan dasar dari kerjasama. Bila penyajian laporan keuangan dilakukan secara universal, maka kerjasama akan terganggu atau masalah tidak akan malahan tidak akan terjadi kerjasama karena laporan keuangan itu dilakukan secara universal. Gitu. Jadi dengan adanya kecurangan yang secara terus-menerus terjadi di belahan dunia, maka kepercayaan masyarakat itu tererosi gitu ya teman-teman. Karena suatu kerjasama itu tidak akan terjalin ketika tidak ada unsur kepercayaan. Gitu. Kemudian yang kedua, penyajian laporan keuangan yang tidak benar atau curang tersebut, di samping menimbulkan ketidakpercayaan, juga akan menimbulkan kekacauan dengan konsekuensi ketidakefisienan di pasar keuangan dan pasar modal. Karena masyarakat itu akan bersikap hati-hati untuk tidak mempercayai informasi yang ada di pasar. Maksudnya informasi yang ada di pasar keuangan dan pasar modal ya teman-teman. Nah, khususnya dunia keuangan itu tidak akan berjalan dengan benar, malah bisa jadi runtuh ya kalau tidak selain dia menimbulkan distorsi atau menimbulkan erosi dari kepercayaan, dia juga akan menimbulkan kekacauan atau ketidakefisienan di pasar keuangan dan pasar modal. Seperti itu ya. Nextnya kita akan melihat tanggung jawab auditor eksternal pada masyarakat dan tanggung jawab utama seorang auditor eksternal. Nah, sebagai seorang auditor atau profesional, kita mempunyai tanggung jawab yang khusus. Ya kan? Nah, apa sih tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya yang pertama itu tanggung jawab auditor eksternal kepada masyarakat. Nah, kenapa peran dan konsekuensi dari tugas untuk menilai kewajaran laporan keuangan itu membuat auditor eksternal harus memberikan tanggung jawab khususnya kepada masyarakat. Nah, seringkali kita tuh antara kita tuh terjadi benturan teman-teman, benturan antara pemangku kepentingan dengan klien yang diperiksa sama kita. Jadi kita sebagai auditor eksternal itu akan kira-kira terjadi benturan antara stakeholders dengan klien yang kita periksa. Nah, apabila terjadi benturan, lalu kepada siapa auditor eksternal pertama-tama harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesinya. Nah, kepada siapa dalam hal ini? Stakeholders atau kepada kliennya. Ya, kemana siapa? Ke stakeholders atau kepada kliennya. Gitu. Jadi, kita akan menemukan dilema tersebut. Gitu. Nah, kalau kita berbeda ya dengan profesional yang lainnya. Kalau
kita kan seorang auditor, kita tuh berbeda dengan para profesional yang lain. Jadi, seorang auditor eksternal karena harus bekerja secara independen, maka dia mempunyai kegiatan yang berbeda dari para profesional yang lainnya. Auditor eksternal itu tidak saja mengevaluasi laporan kegiatan perusahaan, tapi dia harus memberikan penilaian teman-teman apakah laporan tersebut telah dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Nah, hasil evaluasi dan penilaian ini itu ditunggu-tunggu oleh pemberi penugasan atau klien, khususnya oleh masyarakat atau pemangku kepentingan. Nah, hasil evaluasi dan penilaian akan digunakan untuk pengambilan keputusan, gitu. Misalnya, ini kalau misalnya bagi pemerintah, hasil evaluasi dan penilaian terhadap laporan keuangan itu akan digunakan untuk menentukan besarnya pajak bagi si klien ya, bagi klien. Nah, laporan tersebut akan digunakan oleh lembaga keuangan juga untuk memberikan pinjaman atau tidak bagi kliennya. Kalau pemerintah, kita akan menjadikan dasar pemungutan pajak. Kemudian kalau untuk lembaga keuangan misalnya untuk mengajukan pinjaman. Kemudian kalau karyawan dan manajemen itu menunggu laporan tersebut itu untuk menentukan atau mengajukan kenaikan kompensasi gaji atau bonus. Dan bisa juga untuk kepentingan investor. Jadi kalau auditor itu dia kan laporan keuangan yang telah diperiksa, dievaluasi dan dinilai oleh auditor eksternal itu menjadi sangat penting ya untuk para investor dalam pengambilan keputusan. Tapi tidak hanya investor saja, stakeholders yang lain seperti bank juga, seperti lembaga keuangan juga dia akan mengambil keputusan kan apakah memberikan kredit atau tidak, seperti itu. Terus untuk pemerintah ya kan, bagaimana pengambilan keputusannya, apakah berapa pajak yang harus dikenakan, seperti itu ya. Jadi laporan tersebut penting bagi stakeholders untuk pengambilan keputusan yang strategis. Oleh karenanya, meski biaya pemeriksaan atau biaya pengevaluasian, serta penilaian terhadap laporan keuangan oleh auditor eksternal itu dibayar oleh klien, namun tanggung jawab auditor eksternal atas hasil penilaian laporan keuangan itu tidaklah kepada klien, teman-teman, tapi kepada pemangku kepentingan atau stakeholders. Jadi, tanggung jawab dan kewajiban utama dari auditor eksternal adalah mengesahkan bahwa laporan keuangan entitas secara jujur menggambarkan posisi keuangan dan kegiatannya untuk suatu periode tertentu. Dengan demikian, tanggung jawab auditor eksternal adalah kepada masyarakat, serta tidak kepada masyarakat atau kepada stakeholders dan tidak kepada klien atau pemberi penugasan. Jadi, tidak kepada klien kita ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab utama auditor eksternal. Nah, tanggung jawab utama auditor eksternal ini terdiri dari dua, yaitu pertama yaitu tanggung jawab untuk mengevaluasi pengendalian pemeriksaan internal. Jadi, auditor eksternal bertanggung jawab untuk menentukan apakah sistem dan pengawasan audit internal cukup memuaskan. Pengungkapan pendapat atau opini atas pengendalian internal akuntansi itu penting karena mengarah ke tuntutan bahwa auditor eksternal mempunyai kewajiban untuk menguji apakah terdapat prosedur akuntansi serta terdapat pencegahan atas risiko pada entitas yang diperiksa gitu. Jadi kita tuh sebagai auditor eksternal, kita punya kewajiban untuk menguji apakah terdapat prosedur akuntansi serta terdapat pencegahan atau resiko pada entitas yang diperiksa. Makanya kita bertanggung jawab untuk menentukan apakah sistem dan pengawasan audit internal
cukup memuaskan. Oke. Kemudian yang kedua, tanggung jawab untuk mendeteksi dan melaporkan adanya kesalahan, penyimpangan, dan atau kecurangan. Jadi, auditor eksternal harus bertanggung jawab. Auditor eksternal itu harus bertanggung jawab untuk mendeteksi ketidakpastian yang signifikan dari laporan keuangan yang kita periksa. Gitu. Auditor eksternal juga harus bertanggung jawab untuk mendeteksi dan melaporkan adanya kesalahan, penyimpangan, atau bahkan adanya kecurangan pada laporan keuangan. Gitu ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, yang terjadi masalahnya adalah bahwa biasanya pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal untuk mengevaluasi laporan keuangan itu dia menggunakan penyempelan atau sampling. Nah, di sini akan timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya dalam pengambilan sampling itu tidak ditemukan adanya kesalahan, tidak ditemukan adanya penyimpangan, atau bahkan tidak ditemukan adanya kecurangan. Karena dia menggunakan sampling, bagaimana ketika di sampling tersebut tidak ditemukan semua itu? Gitu kan? Nah, auditor eksternal dapat berperan aktif sebenarnya kan dalam kecurangan dan kesalahan dengan menghalangi atau mencegah terjadinya hal-hal tersebut, hal-hal kecurangan. Nah, hal ini itu dapat dilakukan bila auditor eksternal merencanakan dan melaksanakan audit dengan sikap yang skeptis dan juga dia profesional dan mengenali, memahami kondisi dan kejadian-kejadian yang ditemukannya yang juga memberikan indikasi adanya kecurangan atau kesalahan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita sebagai seorang auditor itu bisa bersikap skeptis dan profesional, tentunya kita akan menggunakan metode-metode kita akan memahami ya, kita kan karena kita sudah memahami dan mengenali kondisi dari kejadian-kejadian yang ditemukan, kondisi dari perusahaan, maka kita bisa memprediksi atau menemukan menggunakan metode sampling yang baik, yang suitable atau yang sesuai ya dengan kondisi dari perusahaan, sehingga kita bisa meminimalisir tidak ditemukannya kesalahan, ya tidak ditemukannya penyimpangan atau tidak ditemukannya kecurangan gitu. Nah, didasarkan pada penilaian resiko audit, ya, seorang auditor eksternal harus mengembangkan program prosedur audit sedemikian rupa ya sehingga diperoleh jaminan bahwa kecurangan atau kesalahan di dalam laporan keuangan itu secara keseluruhan itu dapat diidentifikasi. Jadi diharapkan si auditor eksternal itu dapat menerapkan prosedur-prosedur yang menentukan kesalahan atau menentukan kecurangan tanpa membawa dampak yang signifikan pada laporan keuangan. Nah, jadi dengan demikian kita tuh bisa bersikap profesional, kita bisa meminimalisir ya tidak ditemukannya kecurangan dengan menggunakan prosedur-prosedur audit yang sesuai, yang tepat seperti itu. Nah, nanti di suatu hari kita juga sebagai auditor eksternal tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas ditemukannya penyimpangan-penyimpangan semacam itu. Nah, bila di kemudian hari kita itu terdapat penyimpangan, kita tuh tidak bisa dituntut ya teman-teman karena kita telah melakukan prosedur audit yang benar dan profesional, ya kan? Dan kita berusaha untuk meminimalisir tidak ditemukannya kecurangan gitu. Tapi apabila ditemukan kecurangan pada suatu hari itu berarti kan probability-nya kecil dan kalaupun ditemukan kita tidak bisa disalahkan karena kita sudah bekerja sesuai dengan prosedur yang profesional gitu. Nah, apabila terdapat temuan atau kecurangan, seorang auditor itu kita harus menyampaikan kepada manajemen entitas yang kita periksa atau kepada klien kita. Kita tuh harus meminta kepada manajemen entitas semua informasi yang berkaitan dengan kesalahan atau kecurangan yang kita temukan itu. Jadi, kesalahan atau kecurangan yang
telah kita temukan itu dapat dipergunakan untuk menemukan permasalahan penting yang menjadi penyebab terjadinya kesalahan atau kecurangan. Jadi, nanti kita kan menemukan kesalahan atau kecurangan. Kemudian kita menyampaikan itu kepada manajemen entitas yang kita periksa. Lalu setelah itu, kita akan meminta data ya atau informasi yang berkaitan dengan kesalahan atau kecurangan tersebut. Setelah kita meminta informasi atau data, kita akan mengkajinya sehingga mungkin kita akan menemukan permasalahan lain di samping itu dan menemukan akar masalahnya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, maka dari itu kita akan menerapkan prosedur audit yang lebih ketat lagi daripada biasanya. Gitu ya, gitu teman-teman. Ya, itu tanggung jawab kita. Kemudian, kita akan membahas berkaitan dengan ancaman dan pencegahan. Ya, menurut dari etik ya, menurut Code of Ethics of Professional Accountant in Public Practice, ya jadi CEPA itu adalah Code of Ethics of Professional Accountant. Ya, terdapat kemungkinan bahwa ketaatan terhadap prinsip-prinsip dasar akan diancam oleh lingkungan dan hubungan yang berskala luas. Jadi tidak hanya prinsip-prinsip dasar, ancaman-ancaman yang dihadapi oleh auditor eksternal pada dasarnya sama dengan akuntan yang lainnya. Namun, jenis ancaman dan pencegahan pada akuntan eksternal itu jauh lebih luas dan lebih kompleks. Nah, ancaman dan pencegahan itu apa saja ancamannya? Ancamannya ya teman-teman, kita akan lihat dulu. Sebenarnya di pertemuan sebelumnya sudah pernah saya jelaskan ya berkaitan dengan pengertian dari ancaman-ancaman itu, tapi akan saya bahas kembali. Ancaman kepentingan pribadi atau kita sebut atau self interest. Nah, itu merupakan ancaman yang terjadi sebagai akibat dari kepentingan keuangan maupun kepentingan lainnya dari praktisi ataupun dari auditor ataupun dari anggota keluarga langsung atau keluarga dekat dari seorang praktisi tersebut atau dari auditor tersebut gitu. Jadi ini merupakan ancaman yang terjadi sebagai akibat dari kepentingan keuangan ataupun kepentingan privasi dari si auditor itu sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah ancaman telaah pribadi, yaitu ancaman yang terjadi ketika pertimbangan yang diberikan oleh auditor sebelumnya harus dievaluasi kembali oleh si auditor untuk si auditor yang bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut. Jadi harus dievaluasi kembali. Nah, itu ancaman. Kemudian ancaman advokasi, di mana ancaman advokasi bisa terjadi karena bisa terjadi ketika si praktisi atau auditor itu menyatakan sikap atau pendapat mengenai satu hal yang dapat mengurangi objektivitasnya si auditor ya. Jadi kalau misalnya ancaman advokasi itu akan muncul ketika si auditor itu menyatakan sikap atau pendapat mengenai suatu hal yang dapat mengurangi objektivitas selanjutnya dari si auditor tersebut ya. Kemudian ancaman kedekatan. Nah, ancaman kedekatan itu terjadi ketika auditor atau praktisi itu terlalu bersimpati terhadap kepentingan pihak lain sebagai akibat dari kedekatan hubungannya. Jadi ya, kemudian yang kelima adalah ancaman intimidasi. Ancaman intimidasi ini yaitu ancaman yang terjadi kalau
praktisi itu dihalangi untuk bertindak objektif. Jadi kita diintimidasi agar tidak bertindak secara objektif. Seperti itu ya, teman-teman. Sudah saya ingatkan kembali tentang ancamannya. Nah, sekarang bagaimana sih cara mencegahnya? Ini sebelum kita lihat bagaimana cara mencegahnya, kan kita lihat dulu nih, lingkungan seperti apa yang menciptakan ancaman bagi kepentingan pribadi. Jadi lingkungan seperti apa sih yang menciptakan kepentingan pribadi, menciptakan ancaman kepentingan pribadi itu lingkungan yang seperti apa bagi auditor eksternal? Ya, contohnya misalnya anggota tim audit yang mempunyai kepentingan keuangan langsung dengan klien. Jadi anggota tim audit itu punya kepentingan keuangan langsung dengan klien. Bisa juga kantor akuntan yang memeriksa klien mempunyai ketergantungan yang tidak semestinya terhadap keseluruhan imbalan jasa profesional dari klien. Lalu bisa juga misalnya anggota tim audit itu salah satu anggota tim audit dia mempunyai hubungan bisnis yang erat sama klien, bisa. Kemudian bisa juga kantor akuntan itu khawatir ya kalau dia akan kehilangan kliennya ketika dia harus menerapkan kode etik yang seharusnya, seperti itu. Kemudian ketika si anggota tim audit itu dia memasuki negosiasi dengan penugasan dengan klien. Jadi ketika ada penugasan dia memasuki negosiasi, maka di situ akan timbul kepentingan pribadi gitu. Atau bisa juga misalnya kantor akuntan itu yang memasuki fase atau memasuki tingkatan fase persetujuan ya, fase persetujuan imbalan pada kemampuan profesional atau pada jasa profesional yang bersifat biasanya itu bersifat kontingen yang berkaitan dengan penugasan mereka. Nah, itu akan menimbulkan ancaman kepentingan pribadi gitu. Oke, kemudian untuk lingkungan apa yang menciptakan ancaman telaah pribadi. Biasanya lingkungan di mana kantor akuntan yang mengeluarkan laporan tentang keefektifan dari pelaksanaan sistem keuangan setelah merancang atau menerapkan sistem tersebut, kemudian akan direview kembali gitu ya teman-teman. Jadi itu akan menimbulkan ancaman telaah pribadi karena dia kan pasti tidak mau terkesan salah dalam menerapkan suatu sistem atau dalam mengeluarkan laporan tentang keefektifan dari pelaksanaan sistem keuangan yang udah dia rancang sendiri gitu. Terus bisa juga kondisi di mana kantor akuntan yang menyiapkan data asli yang digunakan untuk mengumpulkan catatan-catatan. Jadi kantor akuntan itu kantor akuntan tersebut itu menyiapkan data asli yang digunakan untuk mengumpulkan catatan yang merupakan pokok dari permasalahan yang harus diperiksa. Jadi dia sendiri yang mengumpulkan data-data tersebut. Jadi itu akan menimbulkan ancaman telaah pribadi. Atau bisa juga ya teman-teman, misalnya anggota tim audit yang mengaudit klien itu ternyata dulu sebelumnya itu merupakan direktur atau merupakan manajer dari perusahaan yang kita periksa atau dari klien kita. Atau bisa juga salah satu anggota tim audit kita itu sebelumnya itu pernah bekerja di perusahaan tersebut gitu. Mungkin
baru pernah bekerja di perusahaan tersebut, tapi pada posisi yang posisi yang mempengaruhi dari pokok masalah yang akan kita audit atau yang akan kita periksa. Gitu sih teman-teman ya. Kemudian yang ketiga itu kondisi di mana ancaman pembelaan atau advokasi bisa terjadi. Ya ketika kantor akuntan itu mempunyai atau mempromosikan saham dari perusahaan kliennya, atau bisa juga ketika seorang akuntan profesional itu bertindak sebagai pembela atas nama klien dalam pengadilan atau dalam perselisihan dengan pihak ketiga. Jadi bisa saja perselisihan tersebut belum masuk ke pengadilan, hanya masih diselesaikan secara kekeluargaan, tapi karena dia bertindak sebagai pembela dalam perselisihan dengan pihak ketiga, maka itu bisa menimbulkan ancaman pembelaan atau ancaman advokasi. Kemudian selanjutnya ada sorry teman-teman, ini ada ancaman kedekatan atau familiarity. Kondisi atau lingkungan yang bisa menimbulkan itu adalah ketika anggota tim penugasan yang mempunyai anggota keluarga dekat sebagai misalnya mungkin sebagai direktur atau sebagai pejabat di perusahaan klien. Jadi misalnya kayak istri kita atau suami kita itu berada, atau adik kita itu merupakan direktur keuangan dari perusahaan klien, seperti itu bisa juga. Gitu ya. Kemudian bisa juga gini, si anggota tim penugasan itu mempunyai anggota keluarga dekat yang menjadi karyawan di perusahaan, dan dia mempunyai posisi yang menentukan dalam hal penugasan audit. Maksudnya gini teman-teman, jadi misalnya anggota tim penugasan itu dia punya saudara atau keluarga dekat yang mana keluarga tersebut bekerja di perusahaan itu. Nah, sedangkan dia sendiri adalah tim audit, tapi dia punya power atau punya kewenangan untuk menentukan anggota audit ya. Gitu. Mempunyai posisi yang menentukan dalam hal penugasan audit ini. Gitu. Misalnya kan kalau tim audit itu ada ketua timnya, ada anggota tim, terus ada supervisornya juga. Nah, nanti kan hasil kerja dari tim audit itu kan misalnya diperiksa oleh supervisornya. Nah, itu supervisornya misalnya ada hubungan kekeluargaan dengan karyawan yang ada di dalam perusahaan entitas, seperti itu. Itu bisa saja terjadi. Atau misalnya si auditor itu menerima hadiah, bisa ya, itu lingkungan-lingkungan tersebut menimbulkan ancaman kedekatan. Kemudian untuk ancaman intimidasi, di lingkungan seperti apa yang menimbulkan ancaman intimidasi, yaitu lingkungan misalnya kayak kantor akuntannya diancam untuk tidak melanjutkan penugasan audit, atau kantor akuntan diancam akan dibawa ke pengadilan oleh klien, atau kondisi di mana seorang akuntan ditekan untuk menyetujui pertimbangan tertentu dari karyawan perusahaan yang akan diaudit, gitu. Atau kantor klien yang diaudit itu menunjukkan sikap bahwa dia berkeberatan untuk melanjutkan perjanjian penugasan audit kalau misalnya kantor akuntan tersebut tetap tidak setuju atas perlakuan akuntansi atas satu transaksi tertentu yang telah dibuat oleh klien, seperti itu, yaitu intimidation. Kemudian untuk pencegahan
pencegahan atas ancaman-ancaman tersebut terdiri dari dua kelompok penting. Yang pertama adalah pencegahan yang diciptakan oleh profesi, litigasi, serta regulasi. Yang kedua adalah pencegahan di lingkungan kerja. Gitu ya, teman-teman. Nah, dalam lingkungan kerja, pencegahan yang cocok itu sebenarnya berbeda-beda ya, teman-teman, tergantung daripada lingkungan yang kita hadapi itu sendiri. Gitu. Jadi, pengamanan lingkungan kerja meliputi pencegahan yang berskala kantor akuntan atau berskala luas. Jadi, pengamanan lingkungan kerja meliputi pencegahan yang berskala kantor akuntan atau berarti berskala luas, serta pencegahan yang berskala khusus pada tingkat penugasan audit. Gitu. Jadi, di sini contoh dari pencegahan yang berskala kantor akuntan itu misalnya terdapat kepemimpinan kantor akuntan yang menekankan pentingnya ketaatan pada prinsip-prinsip dasar. Kemudian terdapat kepemimpinan kantor akuntan yang menetapkan bahwa harapan atau ekspektasi agar anggota-anggota tim audit akan bertindak dengan demi kepentingan masyarakat. Atau bisa juga terdapat kebijakan atau prosedur untuk menerapkan atau memantau dan juga bisa juga untuk memantau pengawasan yang berkualitas atas penugasan dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali metode-metode pencegahan yang berskala kantor akuntan. Gitu. Juga bisa misalkan kebijakan atau terdapat kebijakan atau prosedur yang terdokumentasi yang mensyaratkan ketaatan pada prinsip-prinsip dasar. Itu juga merupakan satu pencegahan. Atau bisa juga terdapat kebijakan atau prosedur yang dapat mengidentifikasi hubungan antara kantor akuntan atau kantor akuntan yang ditugaskan untuk audit dengan si perusahaan yang akan diaudit. Yaitu pencegahan dengan pencegahan yang berskala kantor akuntan atau berskala luas. Kemudian pencegahan pelaksanaan penugasan audit dalam lingkungan kerja. Contohnya, akuntan profesional yang melakukan audit tidak terlibat dalam penugasan jasa non-audit pada perusahaan yang diperiksa. Dan akuntan profesional yang melakukan audit tidak melakukan review atas hasil auditnya. Lalu bisa juga mengungkapkan kepada mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan tentang sifat pelayanan yang akan kita berikan, serta imbalan jasa profesional yang akan dibebankan. Atau juga bisa, contoh pencegahannya adalah melibatkan kantor akuntan lain untuk menyusun kembali penugasan audit. Atau bisa juga dengan cara melakukan rotasi personil di timnya kita. Gitu. Atau bisa juga, ya biasanya ini paling umum dilakukan itulah berkonsultasi dengan pihak ketiga yang independen seperti komite, dewan komisaris perusahaan yang independen, badan pengawas atau pembuat peraturan, atau bisa juga akuntan profesional yang lainnya. Jadi itulah pencegahan yang berskala khusus pada tingkat penugasan audit untuk kita mencegah ancaman-ancaman yang akan terjadi. Itu ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke penunjukan profesional. Nah, penunjukan profesional ini, jadi sebelum penerimaan klien baru, seorang auditor itu harus menentukan apakah penerimaan klien tersebut akan menciptakan berbagai ancaman terhadap ketaatan pada prinsip-prinsip dasar. Ya, ancaman-ancaman yang potensial terhadap integritas, terus misalnya masalah-masalah yang sering dihadapi atau dipertanyakan ya tentang pemiliknya siapa, manajemennya siapa, atau kegiatan dari perusahaan yang akan diperiksa. Jadi ketika kita mau melakukan penerimaan klien, kita harus tahu dulu masalah-masalah dari yang kita akan pertanyakan. Jadi itu perusahaan itu milik siapa, manajemennya seperti apa, kemudian kegiatan dari perusahaannya itu apa. Betul.
contoh-contoh masalah klien yang tadi saya sebutkan itu, jika diketahui dan ternyata itu dapat mengancam ketaatan pada prinsip-prinsip dasar, itu akan kita hindari ya teman-teman. Akan kita hindari. Nah, contoh-contohnya misalnya keterlibatan klien, misalnya kita mengetahui bahwa klien itu terlibat dalam kegiatan ilegal pencucian uang, serta dia juga melakukan praktik pembuatan laporan keuangan yang tidak jujur, ada skandal seperti itu, maka kita biasanya tidak menerima. Nah, seorang auditor eksternal harus mengevaluasi berbagai ancaman yang signifikan serta menerapkan pencegahan-pencegahan untuk mengeliminasi atau mengurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima. Kenapa sampai pada tingkat yang dapat diterima? Karena memang ancaman-ancaman tersebut tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Jadi kita akan menghilangkan sampai pada batas toleransi. Jadi pada tingkat yang dapat kita terima. Nah, contoh-contoh dari pencegahan tersebut adalah memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang klien, yaitu pemiliknya siapa, manajemennya siapa, serta mereka yang bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan bisnis. Terus kita juga bisa mengamankan komitmen klien untuk memperbaiki praktik-praktik tata kelola atau pengendalian internalnya dia. Itu ya. Bila tidak memungkinkan untuk mengurangi ancaman-ancaman pada tingkat yang dapat diterima, maka kita harus tidak melanjutkan hubungan dengan klien. Kita tidak boleh melanjutkan hubungan dengan klien. Seperti itu. Kemudian, penerimaan penugasan. Nah, prinsip dasar kompetensi profesional serta sikap kecermatan dan kehati-hatian, prinsip itu ya teman-teman, itu mewajibkan kita sebagai auditor eksternal untuk hanya memberikan layanan yang dapat dilakukannya secara kompeten. Sebelum menerima penugasan tertentu dari klien, seorang auditor itu biasanya, dan bukan biasanya ya, tapi harus menentukan apakah penerimaan penugasan tersebut akan menciptakan berbagai ancaman terhadap ketaatan pada prinsip dasar. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi terhadap prinsip dasar kompetensi. Jadi kita punya kepentingan uang, kemudian sehingga kita bisa melanggar prinsip-prinsip dasar. Ya, serta kita karena kita butuh uang, jadi kita ada pemikiran untuk melanggar prinsip dasar kompetensi, juga prinsip dasar kecermatan dan kehati-hatian, keprofesionalan, seperti itu ya. Gitu. Jadi sebelum kita menerima penugasan itu, kita harus memikirkan hal-hal tersebut. Apakah penugasan tersebut akan menciptakan berbagai ancaman terhadap ketaatan pada prinsip dasar. Nah, itu ya. Jadi seorang auditor eksternal yang profesional itu harus mengevaluasi ancaman-ancaman yang penting serta penerapan pengamanannya. Nah, bila perlu itu kita akan mengeliminasi atau mengurangi sampai pada tingkat yang dapat kita terima. Contohnya dari pencegahan itu adalah mendapatkan pemahaman yang benar dari sifat-sifat usaha klien, kompleksitasnya atau kompleksitas kegiatannya, kemudian persyaratan khusus dari penugasan dan tujuan audit, serta sifat dan lingkup dari pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi kita kan harus paham benar tentang kondisi dari perusahaan tersebut, seperti itu, sehingga kita bisa sebelum menerima penugasan kita itu menghindari ancaman-ancaman yang akan terjadi, seperti itu ya. Bisa juga dengan mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang industri atau pokok permasalahan yang akan diaudit. Jadi intinya kita harus memahami core bisnis dari klien. Kemudian yang ketiga adalah menggantikan penunjukan profesional.
Nah, seorang auditor eksternal yang diminta untuk menggantikan penugasan dari auditor eksternal lain atau yang mempertimbangkan untuk mengikuti tender audit yang saat ini diaudit oleh auditor lain misalnya, kita tuh harus menentukan apakah terdapat berbagai alasan profesional atau bukan profesional untuk tidak menerima penugasan tersebut. Misalnya, lingkungan yang menciptakan ancaman untuk mentaati prinsip dasar tidak dapat dieliminasi. Misalnya kayak apa? Lingkungannya itu lingkungan tadi kan kita udah bahas tentang lingkungan-lingkungan seperti apa yang bisa menimbulkan ancaman ya kan. Kondisi lingkungan seperti apa. Nah, kondisi lingkungan itu ternyata tuh tidak bisa dieliminasi. Uh, tidak bisa dieliminasi sampai pada tingkat dengan penerapan pencegahan tertentu itu dia nggak bisa dieliminasi gitu. Nah, misalnya gini, kemungkinan adanya ancaman kompetensi dan kecermatan dan kehati-hatian kita tidak melakukan itu dengan benar dikarenakan uh, kita itu bisa gini teman-teman, kita itu bisa mendapatkan ancaman terhadap kompetensi dan sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Kalau misalnya kita tidak mengetahui fakta-fakta yang terkait dari dari klien kita, dari ketika kita menerima penunjukan profesional, kita tidak tahu fakta-fakta yang terkait dengan hal itu, maka nanti kita akan beresiko untuk mendapatkan ancaman tadi, ancaman kompetensi dan sikap kecermatan dan kehati-hatian. Jadi bisa aja kan ternyata kompetensi kita tuh tidak memadai dalam penugasan tersebut misalnya, karena kita nggak tahu faktanya dan masalah-masalahnya apa. Seperti itu teman-teman. Jadi seorang auditor eksternal itu dia harus mengevaluasi atas berbagai macam ancaman yang signifikan. Sehingga kita bisa menghindari hal-hal itu. Nah, contoh pencegahan yang akan kita lakukan biasanya adalah melakukan kontak dengan kantor akuntan yang sebelumnya, serta kita bisa bertanya adakah alasan profesional atau alasan lainnya sehingga penugasan tidak disetujui atau tidak dilanjutkan. Yaitu kita sebelum kita menerima penunjukan profesional, penugasan penggantian penunjukan profesional, kita tuh harus tanya dulu nih sama kantor akuntan sebelumnya. Kenapa sih alasan dari dia itu tidak melanjutkan penugasan profesional itu kenapa? Apakah karena perusahaan tersebut bermasalah sehingga kantor akuntan publik yang mengundurkan diri, dia tidak mau terjerumus atau terlibat lebih dalam, atau memang perikatannya sudah berakhir. Biasanya kan perikatannya 5 tahun ya, sudah berakhir. Memang perikatannya sudah berakhir. Seperti itu. Dan kita tindakan pencegahan lainnya adalah memperoleh informasi dari sumber-sumber lain. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kita akan bahas berbagai macam benturan kepentingan. Nah, benturan kepentingan. Jadi, sebelum menyetujui atau melanjutkan hubungan atau penugasan tertentu dari klien, auditor eksternal harus mengevaluasi signifikansi berbagai ancaman yang muncul dari kepentingan atau hubungan bisnis dengan klien atau pihak ketiga tergantung dari lingkungan yang menimbulkan konflik. Gitu ya. Nah, penerapan dari penerapan pencegahan yang penting itu misalnya gini, dia memberitahu klien tentang kepentingan atau kegiatan bisnis dari kantor akuntan yang bisa menimbulkan benturan kepentingan terhadap persetujuan, maksudnya terhadap persetujuan mereka. Jadi, benturan kepentingan terhadap
lingkungan itu gitu loh teman-teman. Jadi kita memberitahu klien kita tentang kepentingan atau kegiatan bisnis dari kantor akuntan yang bisa menimbulkan benturan kepentingan. Dan juga kita harus mendapatkan persetujuan dari klien untuk bertindak dalam lingkungan klien tersebut. Jadi ketika kita bertindak, kita melakukan suatu pemeriksaan, penugasan dan lain-lain gitu, kita harus memberitahukan kepada klien ya untuk pencegahan. Kita tuh sebelum menyetujui dan melanjutkan hubungan penugasan itu kita akan kasih tahu ke klien caranya ya, salah satu caranya kita kasih tahu ke klien kalau bahwa penugasan ini yang kita lakukan ini akan menimbulkan benturan kepentingan dari kegiatan bisnisnya si klien. Dan kita mendapatkan ketika si klien itu setuju, kita mendapatkan persetujuan untuk melakukan tugas kita secara objektif seperti itu ya. Gitu itu kita kasih tahu. Nah, kemudian apabila apabila ada gitu ya penugasan kedua, maksudnya kita melakukan penugasan untuk dua pihak atau lebih, kita kan harus kasih tahu ke klien kita bahwa auditor atau kita itu auditor sedang berbuat untuk dua pihak atau lebih. Maksudnya kita sedang mengerjakan pekerjaan atau perikatan dengan dua atau lebih orang atau dua atau lebih pihak, di mana mungkin akan terdapat kepentingan-kepentingan yang bertentangan serta kita harus memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan itu. Jadi kalau misalnya kita sedang melakukan kegiatan yang lain juga, maksudnya sedang punya perikatan dengan perusahaan lain, kita harus memberitahu perusahaan yang akan mau melakukan perikatan kepada kita bahwa kita juga sedang melakukan perikatan dengan perusahaan yang lain. Itu, dan kita akan meminta persetujuan seperti itu ya teman-teman. Itu kan untuk menghindari adanya benturan kepentingan. Bila benturan kepentingan menimbulkan satu ancaman atau satu atau dua atau tiga atau lebih dan terhadap prinsip dasar termasuk objektivitas, kerahasiaan atau perilaku profesional yang tidak dapat dieliminasi atau dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima melalui penerapan pencegahan, maka auditor eksternal harus tidak menerima penugasan khusus tersebut atau harus mengundurkan diri dari penugasan yang menimbulkan konflik. Nah, bila auditor eksternal meminta persetujuan klien untuk bertindak demi pihak lain yang memungkinkan berkonflik dengan klien dan ditolak oleh klien, maka auditor eksternal harus tidak melanjutkan penugasan bagi salah satu pihak yang bisa menimbulkan benturan kepentingan. Jadi kita harus memilih salah satu. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita akan membahas pendapat opini kedua. Jadi ini adalah situasi di mana seorang auditor eksternal diminta untuk memberikan pendapat kedua dalam penerapan akuntansi, audit, pelaporan atau standar atau prinsip dalam lingkungan atau transaksi tertentu demi atau atas nama perusahaan atau entitas yang bukan kliennya. Dan ini akan mungkin akan menimbulkan ancaman terhadap ketaatan pada prinsip-prinsip dasar. Misalnya gini. Misalnya terdapat ancaman terhadap prinsip-prinsip dasar kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional dalam lingkungan di mana pendapat atau opini kedua ini tidak didasarkan pada fakta yang dibuat oleh akuntan atau tidak didasarkan pada teman-teman, tidak didasarkan oleh fakta atau tidak didasarkan pada bukti yang cukup. Jadi keberadaan dan signifikasi dari berbagai ancaman tersebut tergantung pada lingkungan serta ketersediaan dari fakta dan asumsi yang sesuai pertimbangan profesional. Itu ya teman-teman. Nah, bila
diminta untuk memberikan pendapat atau opini kedua, seorang auditor eksternal itu harus mengevaluasi signifikasi berbagai ancaman serta menerapkan pencegahan. Dan bila perlu, untuk mengeliminasinya atau mengurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima. Contohnya, contoh dari pencegahan-pencegahan yang bisa kita lakukan, itu misalnya kita minta izin kepada klien untuk melakukan kontak dengan akuntan yang ada. Kemudian menjelaskan keterbatasan untuk memberikan pendapat dalam berkomunikasi dengan klien, serta memberikan soft copy atau hard copy pendapat tersebut kepada akuntan yang ada. Bila perusahaan atau entitas yang mencari pendapat tersebut itu tidak memperoleh persetujuan untuk berkomunikasi dengan akuntan yang ada, ya, maka auditor eksternal harus menentukan apakah tepat untuk memberikan pendapat kedua atau tidak. Jadi itulah pertimbangan-pertimbangannya gitu ya teman-teman. Next, slide terakhir kita adalah imbalan jasa profesional dan remunerasi atau imbalan yang lainnya. Jadi di saat melakukan negosiasi tentang jasa profesional, seorang auditor itu akan mungkin menawarkan imbalan jasa profesional yang dianggapnya tepat. Gitu ya. Jadi kita akan menawarkan jasa profesional yang kita anggap tepat. Nah, kenyataan bahwa seorang auditor eksternal itu menawarkan imbalan jasa profesional yang lebih rendah dibandingkan dengan auditor yang lain, itu sebenarnya tidak merupakan hal yang tidak etis. Jadi itu merupakan hal yang etis aja gitu. Hal yang etis, tapi mungkin terdapat ancaman yang akan terjadi nantinya. Ancaman apa? Yaitu ancaman ketaatan pada prinsip dasar yang muncul dari tingkat imbalan jasa profesional yang ditawarkan. Apa sih ancaman terhadap ketaatan pada prinsip dasar yang muncul itu? Misalnya ancaman kepentingan pribadi, ya. Ancaman kepentingan pribadi terhadap prinsip kompetensi serta kecermatan dan kehati-hatian profesional yang muncul bila imbalan jasa profesional yang ditawarkan itu rendah. Nah, hal ini akan mempersulit pelaksanaan penugasan yang sesuai dengan standar teknis dan profesional bila harga penawarannya itu terlalu rendah. Kalau harga penawarannya itu terlalu rendah, bagaimana kita sebagai auditor profesional bisa menjalankan prosedur auditnya secara tepat, baik, dan benar, dan menggunakan metode yang bagus, ya. Bagaimana kita melaksanakan standar teknis yang profesional kalau bayaran kita, maksudnya harga penawarannya itu rendah, karena kan kita juga harus mengeluarkan sumber daya yang akan digunakan. Nah, ketika harga penawarannya rendah, maka kita akan menyesuaikan itu kan, mau tidak mau kita akan menekan pengeluaran kita, dan itu akan mengganggu kompetensi kita, itu akan mengganggu kecermatan dan prinsip kecermatan dan kehati-hatiannya kita. Seperti itu, teman-teman. Nah, keberadaan dan signifikasi dari berbagai ancaman yang muncul tergantung pada faktor-faktor seperti besarnya imbalan jasa profesional yang ditawarkan dan jasa yang akan diberikan. Signifikasi berbagai ancaman tersebut harus dievaluasi dan pencegahan harus diterapkan. Bila mana diperlukan, kita harus mengeliminasi ancaman tersebut untuk menguranginya sampai pada tingkat titik yang dapat diterima. Gitu. Contoh-contoh penegasan, contoh-contoh pencegahannya misalnya gini, kita membuat klien mempunyai perhatian terhadap butir-butir penugasan, kemudian dasar untuk menentukan imbalan juga kita harus membuat klien untuk memperhatikan butir-butir penugasan kita. Kemudian dari butir-butir itu dasar-dasar bagaimana sih dasarnya untuk menentukan imbalan jasa profesional, serta layanan apa saja sih yang akan diberikan atau yang tercangkup di dalam imbalan jasa profesional yang ditawarkan itu gitu ya teman-teman. Itu sih pencegahannya gitu.
Bisa juga menetapkan waktu yang tepat serta staf yang berkualitas untuk penugasan tersebut. Itu sih untuk menghindari ancaman tadi ya, ancaman yang timbul dari jasa profesional itu. Kemudian, keberadaan dan signifikansi dari ancaman ketergantungan pada faktor-faktor, jadi keberadaan dan signifikasi dari ancaman-ancaman itu tergantung pada faktor-faktor berikut ini, teman-teman. Misalnya faktor sifat penugasannya itu seperti apa, kisaran dari jumlah imbalan jasa profesionalnya itu seperti apa, lalu dasar untuk menentukan imbalan jasa profesional itu seperti apa, seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya. Lalu apakah luarannya atau outcome-nya dari hasil transaksi tersebut itu direview oleh pihak ketiga yang independen. Nah, ini semua itu menimbulkan merupakan faktor-faktor dari keberadaan dan signifikasi dari ancaman, faktor-faktor keberadaan dan signifikasi dari ancaman itu ya gitu. Jadi faktor-faktor ini itu menentukan keberadaan dan signifikasinya ancaman tersebut, ancaman-ancaman yang akan timbul. Jadi sifat penugasannya itu seperti apa? Kalau sifat penugasannya itu berat, ya maka kalau ketika kita dibayar atau ditawar dengan harga penawaran yang rendah, maka itu akan menjadi ancaman tadi ya, ancaman kita tidak bisa melakukan tugas kita secara profesional. Nah, kita berpikir bagaimana kita bisa melakukan tugas kita secara profesional kalau kita di harga penawarannya itu rendah, karena ketika kita melakukan audit kita kan memerlukan biaya ya untuk melakukan hal-hal tersebut. Itu kalau teman-teman belajar, teman-teman kan pasti tahu kan yang namanya APP ya. Ya, ini adalah ibarat saja ya, ibarat kalau misalnya teman-teman mempunyai satu produk. Nah, produknya itu ditawar dengan harga yang rendah. Otomatis teman-teman akan berpikir tawaran ini sudah melebihi HPP atau belum kan? Kalau dia melebihi HPP, untungnya akan seberapa seperti itu. Jadi intinya keperluan dari proses audit itu sendiri dia memerlukan biaya yang cukup besar ya, sehingga ketika harga penawarnya terlalu rendah maka biayanya akan terlalu harganya itu akan terlalu mepet dengan biayanya, sehingga kita tidak bisa menghasilkan jasa yang profesional ketika dana yang tersedia itu tidak mencukupi, seperti itu ya teman-teman. Nah, maka kisaran dari jumlah imbalan jasa profesional, kemudian dasar untuk menentukan imbalan jasa profesionalnya itu seperti apa, terus apakah luaran dari hasil transaksi tersebut direview oleh pihak ketiga atau tidak. Kalau misalnya direview lagi berarti kan akan ada biaya tambahan lagi, seperti itu ya teman-teman. Nah, itu adalah slide terakhir kita. Ini pertemuan kita yang ke-6 sudah selesai dan semoga teman-teman bisa dengan baik mengerjakan UTS yang akan diadakan minggu depan ya. Terima kasih banyak teman-teman, semoga ini akan membantu teman-teman.